Alhamdulillah, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah yang dilakukan sejak Januari tahun lalu, tahun 2022, pada hari ini telah selesai. Saya yakin dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah ini akan menjadi sebuah ikon besar pariwisata di Jakarta dan juga tentu saja di Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah saya nyatakan diresmikan. Cuma Jokowi yang berani hajar dan rampas aset cendana. Transformasi keren TMII era Jokowi dipuji pemimpin KTT ASEAN jadi headline media internasional. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Banyak banget yang nanya ke saya dengan nada sinis. Kemana sih KPK? Sudah mandul ya? Saya juga kurang paham. Kenapa ya mereka nanya ke saya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu? Salah satu target besar KPK adalah mengembalikan aset negara yang sekarang banyak dikuasai swasta. Sejak zaman Orde Baru berkuasa. Tahu berapa nilainya? Total hampir 600 triliun rupiah. Gede kan? Apa saja sih aset negara itu? Mulai dari Gelora Bung Karno, Kemayoran, sampai Taman Mini Indonesia Indah. Pemindahan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari keluarga cendana ke negara sempat diwarnai isu bahwa pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak yang terkait dengan Presiden Joko Widodo. Atas hal ini, kami coba untuk meminta jawaban dari Menteri Sekretaris Negara. Selama ini keluarga cendana aman dan nyaman, gak ada yang mengusik mereka. Mereka terus mengembangkan usaha mereka sekaligus mengamankan aset-aset yang mereka kuasai selama masa Orde Baru. Sampai datangnya Jokowi. Orang yang tidak mereka sangka-sangka yang akan mengusik mimpi indah mereka setiap hari. Jokowi akan membentuk yayasan, enggak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Kemensesnek, sama sekali tidak. Jadi ini nanti Kemensesnek merumuskan kriteria siapa yang akan tepat secara profesional memperbaiki Taman Mini, kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Nantinya akan kita meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMI ini. Taman Mini Indonesia Indah (TMII) secara resmi telah menampilkan wajah barunya. Taman hiburan itu kini memiliki desain yang lebih kekinian dengan sederet wahana dan beragam atraksinya. Wajah baru ini sekaligus akan menjadi lokasi SPOS program pada Rabu 6 September 2023. Acara khusus bagi para pendamping kepala negara anggota ASEAN tersebut termasuk dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Berkat revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah berkolaborasi dengan PT Injourney, kini perwajahannya tertata rapi, lebih hijau, indah, dan memberikan kesan nyaman. Adapun area revitalisasi meliputi renovasi bangunan seluas 7,71 hektar dan kawasan seluas 26,56 hektar. Perbaikan meliputi 4 zona, yaitu zona pertama bagian depan, Danau Archipelago, Anjungan Rumah Adat, dan terakhir modernisasi museum-museum. Teater Garuda dan Teater Keongmas dibangun kembali agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Revitalisasi yang dilakukan menurut Presiden Joko Widodo mengembalikan semangat awal dibangunnya TMII sesuai rencana utama. Saat ini 70% area TMII merupakan ruang terbuka, hanya ada 30% bangunan. Hal ini tentu saja berkat komitmen pemerintah dalam mengambil alih sejumlah aset yang dikelola oleh mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya seperti Taman Mini Indonesia Indah dan merevitalisasinya. Pengambil alihan aset Taman Mini sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang mengambil alih pengelolaan TMII yang diterbitkan Presiden Jokowi. Jokowi bisa dibilang termasuk presiden yang berani setelah beberapa dekade dibiarkan begitu saja oleh para penguasa-penguasa sebelumnya. Taman Mini Indonesia Indah sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Yayasan ini didirikan oleh istri Presiden RI kedua Soeharto, yaitu Ibu Tien Soeharto, melalui keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977.
Memang, baru kali ini loh ada pemerintah yang berani mengusik keluarga Soeharto, bahkan sampai meminta untuk angkat kaki. Sebenarnya permintaan ini masih cukup halus sebab tidak sampai menempuh jalur hukum atas penyelewengan yang dilakukan oleh keluarga Cendana. Tapi meskipun begitu, saya kira hanya Jokowi dan jajarannya yang berani melawan keluarga Soeharto yang telah bertahun-tahun bercokol mengeruk uang negara untuk kepentingan pribadi mereka. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatatkan aset tanah yang ada di TMII bernilai sekitar 20,5 triliun rupiah. Aset lainnya seperti dari bangunan milik 10 kementerian atau lembaga, museum, dan 31 anjungan milik Pemda masih dihitung nilainya. Tentu saja pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi geram karena aset TMII tidak pernah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, walaupun pajak tetap dibayarkan, tapi cuma recehan. Yayasan Harapan Kita tidak pernah membayar PNBP karena dalam Kepres 51 tahun 77 belum diatur soal PNBP. Menurut Direktur Barang Milik Negara DJKN, Encep Sudarwan, jika sudah diambil alih akan jelas kontribusi PNBP terkait kontribusi penggunaan aset barang milik negara. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun mengemukakan salah satu pertimbangan pemerintah mengambil alih TMII karena faktor kerugian yang dialami setiap tahun bisa mencapai 50 miliar rupiah. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama juga membenarkan kalau Yayasan Harapan Kita tidak pernah menyetorkan PNBP. Jadi, sekali lagi, Jokowi membuktikan bahwasannya dirinya berkomitmen untuk memajukan Indonesia dengan visi besar mengembalikan semua aset-aset negara kepada tempatnya dan peruntungan atau uang dari pengelolaan aset negara itu dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi, bagaimana menurut Anda? Gimana Pak dengan Pak Prabowo? Tunggu survei berikutnya. Karena Pak Bupati Magelang sudah bergerak sekarang. Aku sudah tinggal Pak. Siap. Survei Litbang Kompas terbaru, warga Nahdlatul Ulama sah arahkan dukungan ke Ganjar Pranowo, Prabowo Anies, auto dicoret, tim pemenangan pontang-panting jualan nama NU tapi nggak laku. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ganjar naik karena adanya konsolidasi partai yang tampak semakin jalan ya. Dan kemudian yang juga penting ini, masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, kini mulai kembali memilih Ganjar. Cawapres belum ditentukan. Lalu juga kita lihat konstelasi berubah sangat cepat, terjadi koalisi-koalisi baru dan lain-lain, itu tentu akan berpengaruh. Estafet yang pantas bisa mengambil tongkat estafet itu Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Mohon maaf karena kami memang bukan pendukung Pak Prabowo, jadi kami akan lugas bicara soal itu. Gitu. Silakan yang dukung Pak Prabowo berusaha untuk menandingi ya memang harus, karena kalian bersaing kok itu nanti. Tapi jangan dikasih isu miring-miring yang nggak ada dibuat-buat gitu kan. Kita yang fakta-fakta saja lah, rekam jejak itu kan harus ada catatan gitu. Jadi jangan buat rekam jejak yang hayalan gitu, itu nggak baik. Jadi seperti pendukungnya BAB bilang di Facebook saya beberapa hari ini, katanya Ganjar itu nggak punya prestasi apa-apa dibandingin Anies Baswedan gitu. Lo ngelihatnya dari mana langit ketujuh? Ini menunjukkan bahwa secara kultural NU itu sebenarnya menyebar kemana-mana, jadi nggak bisa diklaim bahwa NU itu pasti pakai. Makanya kemarin dibantahkan pernyataan Caimin oleh Ketua Umum PBNU bahwa NU ya cair, nggak boleh diaku-aku. Nggak ada satupun capres yang berasal dari NU, kata Gus Yahya kan. Artinya bahwa pernyataan ini menunjukkan secara jelas NU ya nggak bisa dikapitalisasi, meskipun kalau kita berbicara soal kekuatan politik, NU tetap sesuatu yang sangat diperhitungkan. Makanya di semua partai itu ada unsur NU biasanya. Elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama NU ternyata cukup rendah dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat dari laporan survei Litbang Kompas yang bertajuk Mampukah Anies Muhaimin menggait pemilih NU periode Agustus 2023. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar di kalangan responden NU secara nasional jadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 25,6%. Angka tersebut selisih tipis dengan Prabowo yang mengantongi 25% suara responden pemilih NU. Sementara tingkat keterpilihan Anies di kalangan responden NU skala nasional jauh tertinggal, cuma di angka 12,8%. Adapun kantong suara kalangan NU disinyalir berpusat di Jawa Timur. Lantas siapa sih bakal capres dengan elektabilitas terkuat di kategori tersebut? Di kalangan responden NU Jawa Timur, Anies juga tertinggal di posisi ketiga dengan perolehan cuma 7,5% suara. Sementara Ganjar tercatat memimpin suara responden pemilih NU Jatim yaitu 37,1%. Kemudian diikuti Prabowo dengan elektabilitas 20,8%. Kata tim Litbang Kompas Rabu 6 September, artinya dari ketiga kelompok pemilih yaitu pemilih secara umum nasional, pemilih berlatar belakang NU secara nasional, dan pemilih berlatar belakang NU di Jawa Timur, pamor Anies masih berada jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Survei periodik Litbang Kompas ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Koleksi data dilakukan pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 melalui metode wawancara tatap muka. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,65% dan tingkat kepercayaan 95%. Nama NU saat ini sedang dijual oleh pendukungnya Anies dan Caimin. Ini membawa reaksi keras warga NU. Di sosial media, warga NU ramai-ramai memposting mengatakan bahwa saya NU, saya tidak dukung Caimin. Saya NU, saya bukan PKB. Dan lebih jauh lagi, saya NU, saya dan keluarga dukung Ganjar Pranowo, dan lain-lain. Ini adalah reaksi terhadap kenorakan pendukung Prabowo dan Anies. Sementara itu jubir Anies, Sudirman Said memiliki perasaan yang bercampur melihat hasil survei bakal capres yang diusungnya selalu ada di posisi terbawah. Ia menyampaikan demikian dalam merespon pertanyaan terkait hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan elektabilitas Anies di kalangan pemilih NU berada di posisi paling buncit. Sudirman mengatakan hasil survei yang kurang baik itu akan digunakan untuk mengevaluasi strategi pemenangan di Pilpres 2024. Namun di sisi lain ia juga mempertanyakan hasil survei tersebut. Sudirman mengatakan hasil survei juga tidak serta-merta memotret situasi yang sebenarnya. Ia berkata, di satu sisi kalau kita mendapatkan angka kurang baik ya kita jadikan cermin, tapi sering bertanya juga karena berkali-kali kan survei itu tidak selalu memotret situasi di grassroots terutama, kata dia. Nah selama ini nama besar NU sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan politik yang tidak bersih, tidak jujur, dan saling menyerang satu sama lain. Nama NU alias Nahdlatul Ulama adalah sekelompok orang yang mengedepankan pemahaman agama yang terintegrasi dengan pemahaman nasionalisme yang kental. Maka NU ini bukan sekedar partai, melainkan jiwa dan semangat untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan umat beragama dalam bernegara. NU tidak sesempit politik. NU adalah sebuah kebudayaan yang sudah berakar di Indonesia dan sudah membudaya. Tentu saja orang NU bereaksi keras dan tidak suka dengan cara-cara relawan Anies dan Caimin dalam menarik-narik dan jualan agama NU. Mengatakan NU adalah organisasi yang besar dan dengan persatuan Anies Caimin katanya akan menghilangkan segregasi dan dikotomi. Memang pendukung Anies dan Prabowo sangat sulit membela junjungannya karena ketika seharusnya pendukung capres itu mengangkat pencapaian, mereka justru sibuk menutup-nutupi borok yang sudah junjungannya buat. Reaksi warga NU mencuitkan saya NU saya pilih Ganjar adalah sebuah reaksi yang sangat jujur. Based on data bahwa mayoritas pemilih PKB memang memilih Ganjar. Karena apa? Karena yang NU itu bukanlah Caimin melainkan Ganjar Pranowo.